Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian Islam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Khairil Abror hanya di Lentera Inspirasi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, di mana pada malam ini dengan berkat terstainahnya kita semua dikaruniai, dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di majelis ini dalam rangka kita bermuajahah mengikuti pengajian rutin kita yang kita laksanakan setiap malam Rabu. Salawat salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk dimaklumi, judul pengajian kita pada malam ini 19 tanda gagal Ramadan. Insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan lagi sepekan lagi. Mungkin nanti pada hari Selasa atau hari Rabu paling jauh itu kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa selama sebulan Ramadan. Mudah-mudahan judul yang kita sampaikan malam ini jangan sampai kita ikuti, karena ini 19 tanda kegagalan Ramadan. Kita mengharap Ramadan kita yang akan datang ini jadi Ramadan yang lebih berkah dan bermanfaat di dunia akhirat. Saya ingat sebuah hadis Nabi yang mengatakan, terjemahannya, di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi pintu neraka itu banyaknya 8 itu, semua ditutup di bulan suci Ramadan. Dan pintu neraka itu ada 7, saya ulang. Pintu-pintu neraka ada 7, itu semua ditutup. Dan pintu-pintu surga itu dibuka lebar, itu banyaknya 8. Dan setan-setan dibelenggu. Namun banyak orang yang gagal mendapatkannya. Jadi tidak semua pintu neraka itu dibuka, itu ditutup begitu pada bulan suci Ramadan. Bagi mereka yang berbuat maksiat, bagi mereka yang banyak membuat durhaka kepada Allah, pintu nerakanya dibuka gitu. Jadi pintu neraka ini ditutup bukan untuk semua itu kan. Dan pintu surga dibuka lebar, ini bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Yang sering kita dengar firman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang takut inilah yang akan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Dan para setan katanya juga dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang menuruti hawa nafsunya, ajakan setan dikerjakan, bukan setannya yang dibelenggu gitu. Malahan berteman gitu.
Nah, demikian hadis Nabi, namun banyak orang-orang yang gagal mendapatkannya. Tanda-tanda gagal Ramadan itu saya sudah katakan tadi 19. Yang pertama, kurang melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Bahkan ada mulai dari bulan Rajab. Sudah saya jelaskan itu di bulan Rajab tathhirul badan. Di bulan Rajab tempat kita mensucikan badan dari segala dosa, dosa besar maupun kecil. Bulan Sya'ban ini tathhirul qulub, tempat kita menyucikan hati dari sifat-sifat mazmumah. Di bulan Ramadan tempat kita tathhirul ruh, tempat kita mensucikan roh kita. Jadi mulai dari Rajab, Sya'ban, baru kita menginjak kepada Ramadan. Nah, jadi kurang melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Misalnya tidak tumbuh keinginan melatih bangun malam dengan sholat tahajud. Alhamdulillah anak-anak santri, santriwati saban malam bangun tahajudnya. Nah, ini merupakan persiapan nanti di bulan suci Ramadan. Tidak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban perlu kita mengadakan puasa Senin Kamis kan? Ya. Tadi puasa? Hari Seninnya puasa. Oh iya, libur ya. Alhamdulillah itu. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Jadi setiap bulan itu sudah anak-anak sekalian, para santriwati dan santriwati melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, istri Rasulullah yang termuda itu namanya Siti Aisyah. Mudah-mudahan semuanya jadi Siti Aisyah ya. Siti Aisyah itu satu-satu istri Nabi yang perawan, yang lain tidak ada yang perawan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana kata Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sebulan penuh itu berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Jadi Rasul kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah itu banyak puasa selain di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban banyak puasanya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah antara lain persiapan kita mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Makanya kita disuruh berdoa mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kedua, orang gagal Ramadan itu gampang mengulurkan sholat fardu. Nah, ini kalau dia cuma taatnya di bulan Ramadan saja, tapi sebelumnya itu suka mengulur sholat fardu. Artinya apa? Mengulur waktu itu sampai waktu sholatnya itu habis itu. Kan sudah saya jelaskan itu. Sholat pada awal waktunya adalah ridwanullah. As-salatu fi awali waktiha ridwanullah wa akhiru afullah. Salat pada awal waktu adalah mendapat keridaan Allah dan akhir waktu dimaafkan oleh Allah. Ya, bisa juga kita lihat di dalam surat Al-Maun itu ya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang sholat yang adalah mereka itu daripada sholatnya dalam keadaan lupa. Lupa maksudnya mengulur waktu sampai waktu sholat habis. Suka ngada gitu. Nah, ini yang keberapa itu? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu.
Misalnya habis sholat, tidak mau zikir, tidak mau istighfar, begitu salam, terus bangun pulang. Allahumma antas salam, lantas jalan. Gitu. Termasuk di dalamnya itu menjalankan ibadah sholatul lail. Sholatul lail tadi apa? Sholat tahajud. Nah, niatnya apa? Kita sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau wajib saja kita kerjakan itu bebas daripada siksa api neraka gitu. Tapi untuk dekat kepada Allah itu harus dikerjakan yang sunat-sunat itu. Kalau yang wajib itu bisa ada yang memperumpamakan seperti rumah itu tiang-tiangnya aja. Tapi yang sunat itulah penyangganya itu kan. Supaya kuat bangunan itu dibantu dengan sholat sunat atau perbuatan-perbuatan sunat itu. Kira-kira kalau rumah itu ada tiangnya lalu tidak ada sanggawangnya, tidak ada jahitnya misalnya, bisa tidak kuat? Tidak kuat. Nah mungkin sholat kita itu kurang khusyuk, kurang ingat kepada Allah, makanya kita tambah dengan sholat sunat gitu. Jadi untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib yang masih kurang itu. Itulah manfaatnya yang sunat-sunat. Nah, jadi dengan sunat itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kalau boleh saya berikan perumpamaan, misalnya kita jadi pegawai gitu. Ingin dekat dengan atasan kita itu tidak cukup hanya di kantor gitu. Jadi kita datang ke rumahnya ya bawakan buah-buahan, bawakan ayam apa itu kan itu. Mungkin nanti atasannya gampang tuh naikkan derajatnya kan begitu. Itu jelas cara pendekatan gitu. Tidak cukup nanti di kantor aja itu, tapi coba ke sana itu. Ya sama dengan kita pendekatan dengan pacar-pacar kita itu kan. Ya. Tidak cukup dengan kata sayang itu. Ya sekali dua itu bawakan dua mana-mana 1 juta atau 2 juta. Ya. Pasti ibu-ibu ada anak-anak yang perempuan ini kelengar saja dia. Nah, jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu kerjakan yang sunat. Tapi yang wajib harus beres. Jangan sunatnya aja dikerjakan, yang wajib tidak ada artinya itu. Jadi niat kita untuk mengerjakan yang sunat itulah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah merupakan cara orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu banyak sunatnya. Misalnya para aulia itu paling tidak dia sholat 1 malam itu 1000 rakaat. Gitu. Zikirnya puluhan ribu gitu. Itu salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu, jadi kalau orang malas menjalankan ibadah sunat itu berarti nanti Ramadannya gagal itu. Yang keempat, ya kikir dan rakus pada harta benda. Tuh, kalau masih pelit itu berarti Ramadannya gagal itu. Hanya di bulan suci Ramadan itu mari kita banyak-banyak bersedekah itu. Saling kasih sama satu dengan lain itu. Itu baguslah, itu tradisi tiap masjid itu kalau ada orang ngaji diatur romot apa istilahnya itu. Tiap malam bawa ke masjid, bawa dulang, bawa apa itu. Yang mengenai tentang sedekah yang paling berperan adalah ibu-ibu itu. Ibu-ibu rumah tangga.
Kenapa dia rakus pada harta benda? Karena takut rugi. Kalau dia sedekah masa rugi. Jika mengeluarkan banyak infak dan sedekah adalah merasa dia rugi. Dianggap dia sedekahnya itu kurang. Padahal kalau kita sedekah atau infak itu tidak habis itu. Malahan itu yang paling kekal manfaatnya sampai akhirat. Kalau hanya di dunia aja itu ya makan pagi tidak sampai siang keluar lagi kan. Misalnya kamu makan ayam goreng, gula lemak, makan nasi bagai yang enak-enak, beli dengan harga yang mahal itu kan, makan pagi nanti tidak sampai siang keluar lagi kan. Ya warnanya beda lagi. Ya satu saja celupnya itu kuning semua. Nah jadi banyak infak dan sedekah itu adalah tandanya salah satu sasaran utama siam. Siam itu maksudnya puasa. Agar manusia mampu mengendalikan sifat rakus. Jadi puasa itu mendidik supaya kita tidak bersifat rakus. Rakus pada makanan, rakus pada minuman itu. Nah, makanya kalau berbuka puasa misalnya kan terlalu banyak itu. Kadang-kadang sampai kita tidak bisa hitung jumlahnya itu. Di depannya ada urap, ada pecel, ada apa itu buah-buahan sudah itu diganyang semua itu. Kadang-kadang itu ya maupun harta benda. Jadi kita tidak boleh rakus sama makanan, minuman maupun harta benda itu. Marilah kita berbuka itu seperti berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan pakai air, terus dengan korma 3 biji. Kalau tidak ada korma mungkin ada pisang apa itu. Mari kita salat jamaah ke masjid begitu. Nanti setelah salat maghrib boleh nambah sedikit gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti tidak bisa tarawih dia itu. Ya. Nah, karena ia termasuk sifat bahimiah. Jadi kalau kita makan terlalu banyak rakus dengan harta itu sifat binatang. Itu yang disebut namanya bahimi. Sudah saya jelaskan itu kan nafsu itu banyak itu. Nafsu bahimiah itu banyak. Ada namanya nafsu kirdiah saya bilang kan. Nafsu kirdiah itu suka membicarakan orang itu. Coba kamu lihat itu kera yang ada di sana di Gunung Pensong atau di mana itu. Dimakan ada dimakan cuma bibir gitu aja biasanya itu. Nah itu. Itu namanya nafsu kirdiah. Ya. Itu sifat bahimiah. Sifat binatang. Nah itu yang kita kikis dengan puasa Ramadan itu namanya nafsu khinziriyah ya, nafsu babi. Nah siapa itu yang punya nafsu khinziriyah itu? Manusia yang makan kuat, pengantinan kuat, nganak kuat itu, tapi kotor luar biasa. Ya biasa orang-orang jiwa khinziriyah itu tidak mau cuci bajunya, tidak mau cuci kainnya, tempatnya kotor, badannya kotor. Tapi kalau makan doyan. Tuh. Coba kamu lihat babi itu, makanya dia haram. Sifatnya yang haram itu ya kita turuti begitu. Makanannya kotor, semua makanan dimakan walaupun itu tai. Gitu.
Nah, ini yang kita selesaikan dengan bulan suci Ramadan. Nafsu apa tadi yang pertama? Pak nafsu khinziriyah. Ada namanya nafsu kalbiyah, nafsu anjing. Nafsu anjing itu biasa itu kalau ada mau direbutkan itu dia kelahi sama kawannya ngong gitu. Bukan misalnya kita lemparkan tulang ya, bukan tulangnya yang diperebutkan tapi dia kelahi sama kawannya. Gitu. Sehingga ada kucing yang datang itu yang ngambil dia. Begitu habis kelahi dia sudah luka sana sini, yang direbutkan itu sudah tidak ada. Ini contoh-contohnya orang yang suka pelekara tentang sawah dengan saudara-saudaranya. Itu nafsunya nafsu anjing itu. Nah, bagian daripada nafsu bahimiyah. Ada juga yang namanya nafsu pa'riyah. Nafsu tikus. Jadi nafsu tikus itu anak-anak yang penting perutnya kenyang. Dia tidak milih apa yang halal atau yang tidak halal. Ya bila perlu kaki kita juga dimakan sama tikus itu. Kan dimakan apa enggak? Untung-untung enggak ke dalam. Lemari dimakan, semua dimakan itu sama tikus itu. Yang penting dia kenyang. Nah, kalau ada orang manusia seperti itu, tidak merhitungkan halal dan haramnya, apa uang-uang korupsi atau apa, itu semua diambil. Yang penting kenyang, senang di dunia. Itu nafsunya, nafsu pa'riyah namanya. Nafsu tikus. Nah, itu masuk bagian nafsu bahimiyah itu. Apa tadi yang pertama? Nafsu kirdiyah, nafsu khinziriyah, nafsu apa? Kalbiyah, nafsu pa'riyah. Itu. Ada juga namanya nafsu merak. Nafsu burung merak itu. Itu terlalu dia melihat dirinya. Coba dia lihat itu ekornya kan begitu di belakang. Begitu aja dia. Jadi kalau ada perempuan itu cuma lihat kaca muka. Ada enggak seperti itu? Nah, itu namanya nafsunya nafsu burung merak. Melihat keindahannya diri saja tapi tidak melihat orang lain. Dianggap dirinya paling baik orang yang tidak baik. Nah, ini termasuk dia namanya sifat bahimiyah. Apalagi orang-orang itu cinta dunia. Lebih dia cintai Allah kebanding dunia. Saya contohkan anak-anak. Saya contohkan misalnya. Ada orang ngaji jam habis asar Jumat. Lalu ada yang janjikan kamu uang pada jam itu 10 juta. Kamu kemana? Mau ngaji atau? Tolong ikhlas. Ya kalau ngaji silakan syukur. Tapi kebanyakan orang seperti itu. Kemarin saja itu San itu saya suruh ambil bos itu dia 2 hari baru dia dapat. Dia antri di sana itu berjam-jam dia tunggu saja itu. Coba orang wirid pulang. Gelimang kemewahan hidup. Gitu. Bergelimang dengan kemewahan hidup. Sering membuat manusia lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Gitu.
Tujuan kita hidup apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah, bukan untuk mengumbar dunia. Ada sebuah hadis saya baca anak-anak, dia mengatakan begini. Kalau dunia katanya diberi oleh Allah kepada yang dia cintai dan orang yang tidak dicintai. Dunia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Tuan guru dikasih juga dunia. Tapi maling suka dikasih dunia, Pandai. Tapi lain halnya dengan ilmu. Kalau ilmu hanya akan diberikan oleh Allah siapa yang dia cintai. Bagi mereka yang tidak dicintai tidak akan dapat ilmu. Itu bedanya ilmu dengan dunia. Ayo, mana lebih banyak kaya orang Tionghoa kebanding orang Sasak? Tionghoa. Ada ndak yang punya toko tingkat 5 di Cakra? Orang Sasak. Pati Cingkong Lahang itu. Orang-orang Cina yang banyak. Nah, artinya apa? Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Tetapi ilmu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Kalau ada orang mondok tidak dapat ilmu, makin dia tidak dicintai Allah itu. Nah, jadi kita jangan sampai kita lupa tujuan hidup. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kelima. 5 sudah. Tadi yang keempat. Sekarang yang kelima. Salah angka kamu itu kalau yang keenam. Yang kelima, kenapa orang gagal di bulan suci Ramadan? Malas membaca Quran. Ada yang tamat Al-Qurannya 1 minggu 1 kali di sini? Ada? Nah, sekarang pasang itu ya, minimal 1 minggu 1 kali. Dalam 1 bulan berapa kali hatamnya? 4 kali. Ramadan disebut Syahrul Quran. Jadi bulan Ramadan ini disebut adalah bulan Al-Quran. Bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Orang-orang salafus sholihin di masa lalu menghabiskan waktunya baik siang maupun malam Ramadan untuk membaca Al-Quran. Jadi kebiasaan baik ini harus nampak berlanjut setelah Ramadan. Jangan nanti bulan Ramadan aja tadarusnya, habis Ramadan selesai. Sebagai tanda keberhasilan latihan di bulan suci. Jadi bulan suci itu melatih kita menjadi orang yang banyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang mulai sudah itu persiapan untuk bulan suci Ramadan. Yang keenam, kenapa orang gagal di dalam bulan Ramadan itu? Mudah mengumbar marah itu. Jadi bulan suci Ramadan suka marah gitu. Bu, siapa nanti jual bebukin. Bayak edong nomor 5. Ramadan adalah bulan kekuatan. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu man malaka nafsu 'inda ghadabi." Bukan dinamakan orang itu gagah berani untuk mengalahkan musuhnya, tapi yang dikatakan gagah berani itu ialah orang yang bisa menahan marahnya ketika orang mendatangkan dia kemarahan. Jadi orang bisa menahan marahnya itu namanya orang gagah berani, bukan bisa mengalahkan musuhnya. Itu yang ke-6.
Yang ketujuh, gemar berkata-kata sia-sia dan dusta. Jadi dari sekarang sudah jangan bicara yang sia-sia, jangan bicara yang dusta. Dini girang nungkulang, dini girang raos yang tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Raos dengan meciwe, raos dengan berderet, tuh, raos dengan ngeni sugih itu sia-sia aja. Tuh. Kesempatan Ramadan adalah peluang bagi kita untuk mengatur dan melatih lidah supaya senantiasa berkata yang baik-baik. Jadi mulai dari sekarang itu. Walaupun itu sifatnya main-main itu ya. Jangan suka berkata yang tidak benar. Misalnya kita bilang begini. Kamu sanggup kembali pada hari sore Jumat? Nggih. Ternyata hari Ahad tidak datang. Nggihnya itu sudah bohong apa enggak? Umar bin Khattab berkata, puasa ini bukanlah hanya menahan diri daripada makan dan minum saja, tetapi juga dari dusta, dari perbuatan yang salah, dan tutur kata yang sia-sia. Kalau diperhatikan itu, tadi itu, jangan kita suka dusta, jangan kita berbuat yang salah, jangan bertutur kata yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Itu yang ketujuh. Mudah-mudahan habis nih. Kalau tidak habis nanti kita habiskan ya. Ini mau jam berapa sudah nih? Jam 9 kurang 15. 10. Jam 10 berapa itu? Jam 9.30. Lagi 20 menit. Oh, kalau lagi 20 menit. 19 banyaknya nih. Yang ke-8 senang ya. Jadi senang itu memeras dan kesombongan. Senang kekerasan dan kesombongan. Ini yang kita latih dari sekarang ini, jangan kita suka menjadi orang keras. Dan jangan suka menjadi orang yang sombong. Senang kekerasan dan kesombongan. Sedikit-sedikit memukul orang. Bicaranya kok sombong. Pelaku siam jiwanya dibersihkan dari kekerasan hati. Jadi puasa itu tugasnya adalah untuk membersihkan jiwa kita dari sifat kekerasan hati. Begitu habis puasa dia masih suka keras, itu hatinya tidak lemes-lemes itu, berarti puasanya gagal. Habis puasa kesombongannya agak tinggi, takabur. Cuma kamu lihat pohon anak-anak. Pohon terong dengan pohon kelapa. Tahu nama terong? Apa? Terong. Kalau memetiknya bagaimana caranya? Nunduk apa enggak? Nunduk. Tapi kalau kelapa? Jadi pohon kelapa itu agak sombong dia itu. Makanya tidak punya nama dia. Karena semua apa yang dia punya itu ada manfaatnya. Pohonnya bisa jadi rumah. Pelepahnya boleh jadi kayu.
daunnya bisa jadi anyaman-nyaman, terus lidinya bisa jadi sapu. Tidak ada yang tidak manfaat itu, makanya dia gagah itu. Pohon kelapa itu gagah itu. Karena dia gagah maka dia punya nama dia. Ya, padahal dia di situ. Misalnya kamu buat urap jagung gitu ya, yang kedengaran apa? Jagungnya. Kelihatan nyurnya? Ada urap nyur ada? Tidak ada. Tidak ada itu kan. Misalnya daun keturi, tahu daun keturi? Ya, ketujur kan? Urap-urap ketujur ada kedengaran kelapanya? Tidak ada, ketujurnya yang naik. Terus santan misalnya, kalau nyantankan gula lama kedengaran, kelihatan apa santanannya apa enggak? Enggak, gula lamanya yang kedengaran. Nah, kalau orang sombong itu seperti kelapa itu, enggak punya nama dia. Tapi lain terong itu kan. Ya, kalau memetiknya nundo, tawadu itu enggak punya nama dia. Ya, urap-urap terong kesan tenang, terong teragi, punya nama dia. Jadi orang tawadu pasti punya nama. Tapi orang sombong tidak akan punya nama. Nah, jadi puasa itu adalah untuk membersihkan jiwanya dari kekerasan hati, membersihkan dia dari sifat kesombongan, diganti dengan perangai yang lembut, perangai yang halus, perangai yang tawadu. Apabila ada atau tidak adanya Ramadan tidak memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, itu tandanya kegagalan Ramadan. Jadi kalau masih sombong, tidak tawadu, berarti yang gagal itu adalah Ramadan. Nah, nanti kita akan ditempa itu oleh Ramadan itu menjadi orang yang tidak sombong, berperangai yang lembut, berperangai yang tawadu itu. Kemudian bagus hubungannya dengan keluarga, bagus hubungannya dengan persaudaraan. Nah, kalau itu tidak terjadi berarti gagal Ramadan. Dan yang 9. Yang ke-9, menyanyiakan waktu. Jadi orang-orang yang gagal Ramadannya maka waktunya sia-sia. Padahal di waktu Ramadan itu orang itu paling siaga di dalam waktu ya, pasti dia tahu. Terutama waktu berbuka itu. Masih renungan sudah di depan makanan dia itu. Baru saja Allah gitu, sudah dia itu. Nah, itu melatih kita supaya jangan kita menyanyiakan waktu. Termasuk gagal dalam Ramadan orang yang lalai atas karunia waktu dengan melakukan perbuatan sia-sia dan kemaksiatan. Gagal. Karena Ramadan melatih kita menjadi orang yang tidak menyanyiakan waktu. Kadang-kadang ini waktunya digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Dalam hadis mengatakan min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Sebab Islam seorang itu meninggalkan barang sia-sia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, tidak ada manfaatnya untuk dunia. Kemudian hura-hura. Jadi disiplin waktu selama Ramadan semestinya membekas kuat dalam bentuk cinta, ya, ketertiban,
dan keteraturan. Ingat firman Allah dalam surat Al-Asr. Jadi Ramadan itu melatih kita menjadi orang yang disiplin waktu. Jangan suka mengundur waktu. Makanya saya bukan tahadusun nikmah itu. Kalau saya diundang misalnya Datuk mau ruas sekarang, sudah jalan saya itu. Dia bilang sekarang itu. Sudah berkemas jalan. Kadang-kadang di rumahnya tempat gawe itu tikar-tikarnya belum dikelat itu. Tuan rumahnya belum pakai baju. Sudah saya ketemu itu. Karena saya tidak menjadi orang yang disiplin. Disiplin waktu bukan hanya 1-2 kali. Seterusnya begitu. Karena inilah latihan Ramadan. Cinta ketertiban itu. Jadi maksudnya cinta ketertiban itu hidup itu harus tertib. Kita ini harus tertib itu. Apa kata Sina Ali? Batil bin nizam yagdubil haq bilan nizam, katanya Sina Ali. Salah tapi teratur mengalahkan yang benar tidak teratur. Benar tidak teratur dikalahkan oleh tidak benar tapi teratur. Batil bin nizam yagdubil haq bilan nizam, kata Sina Ali. Salah tapi teratur mengalahkan yang benar tapi tidak teratur. Tertib tidurnya, tertib makannya itu. Ya, kadang-kadang makan aja ndak tertib itu. Sok netam buka ponjol, suap lek ponjol. Ada yang seperti itu? Hah? Ara. Sok nemele yang bakal kena. Apa firman Allah surat Asr? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, kebanyakan orang itu rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihah dan beramal saleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, memberi wasiat yang benar dan memberi wasiat tentang kesabaran. Yang ke-10, labil dalam menjalani hidup. Apa yang dimaksud dengan kata labil itu alias perasaan gamang. Jadi perasaannya itu ndak menentu. Gitu. Ngelamang-lamang anuknya. Wahna pikirang nih. Berarti Ramadannya gagal. Milih dengan nih, milih ndak itu. Jadi dia itu namanya labil itu. Khawatir, risau. Ya khawatir lonto, ya ragu-ragu lonto, ya susah lonto. Nah, berarti Ramadannya gagal. Serta gelisah, tinduk pelih, toyas pelih, nganjang pelih, tokol pelih, ya pelih lonto. Marah dengan sak rindu tipale pacarnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kayaknya jangan main-main dengan cinta. Kamu akan dimakan sama cinta. Jadi dia
gamang, perasaannya gamang, khawatir, risau, serta gelisah dalam menjalani hidup. Juga tanda gagal Ramadan. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah telah memfardukan atas kamu berpuasa di dalamnya. Dibuka semua pintu surga, dikunci semua pintu neraka, dan belenggu segala setan di dalamnya. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kebajikan malam itu, maka sungguh tidak diberikan kebajikan atasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad Baihaqi, Nasa'i dari Abi Hurairah. Nah, ini berarti gagal sudah Ramadan kita itu. Ini kalau kita pintu surganya tidak dibuka, pintu nerakanya tidak ditutup, setannya tidak dibelenggu, dan kita tidak dapat mencapai namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada tandanya anak-anak. Tandanya apa? Semakin baik amal kita setelah Ramadan. Berarti dia sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi macitan maling no kanak no. Lalu memaling itu kan. Dia pergi mencuri. Tebadan si dengan. Terus malam Lailatul Qadar tanggal 25, 21, 23 dia kesana. Ketemu dia pohon pepaya itu rebah itu. Lolon gedang. Rebak ngono kan. Apa dia bilang lo nih Lailatul Qadar nih. Lalu dimakan pohonnya. Terus bibirnya seperti bibir sentau. Bukan begitu cara orang dapat Lailatul Qadar. Nah, mungkin saya cerita ini ada namanya Ibnu Hajar. Ya, yang punya kitab namanya Tuhfah dan Nihayah. Dia termasuk apa namanya ahlul fatwa. Itu Ibnu Hajar. Kenapa dinamakan Ibnu Hajar? Dia sudah puluhan tahun, 40 tahun dia mondok itu, tidak bisa baca apa-apa. Itu Ibnu Hajar itu. 40 tahun tidak bisa baca bismillah. Itu. Sampai dia minta sama gurunya, Pak Kiai saya pulang sudah, tidak ada artinya saya nuntut ilmu, sudah 40 tahun kok tidak saya bisa-bisa. Ya sudah, gurunya juga kewalahan itu ya. Ya tidak boleh kamu pulang katanya, karena terlalu bodohnya. Dia pulang, begitu dia pulang dia kemalaman di suatu tempat, ada suatu gua gitu. Dia tidur. Waktu tidur itu kok batu itu tembus keluar air. Terus dia bilang, kok begitu kerasnya batu itu kok bisa dia tembus dengan air yang sangat lembut katanya. Mungkin otak saya seperti ini, seperti batu katanya. Tapi misalnya nanti akan tembus ini. Dia kembali lagi, tidak jadi pulang. Pakai lagi 1 tahun saja saya di sini katanya. Tapi pekerjaannya itu hanya berkhidmat sila itu. Jedeng tisi jam 3 atau ya sini menara subuh wangase. Jari nyapu, jari apa ngono. Terus bersih. Kebetulan bulan suci Ramadan itu. Terus sisi jeding sisi apa itulah sudah semua penuh semua itu. Ibnu Hajar itu. Dia mau wudu, tidak keluar airnya. Itu. Terus dilihat kok air itu beku seperti lemu gitu. Lalu dimakan sama Ibnu Hajar itu. Dimakan sampai 1 jeding dia makan. Nah besok-besoknya apapun dibaca orang dia bisa. Itu Ibnu Hajar itu. Makanya namanya anak batu. Karena dia firasatnya dengan batu yang tadi itu. Jangan kamu putus asa kalau otakmu seperti batu. Satu saat dia akan tembus nanti. Tapi banyak berkhidmat.
Ini Bu contohnya. Dah sekarang kaji ikutan kita itu yang namanya Ibnu Hajar dan Ramli. Nama kitabnya Tuhbah dan Nihayah. Orang tidak berani berfatwa tanpa melalui kitab itu. Bagaimanapun bodohmu anak-anak, jangan kamu putus asa. Sekarang tidak bisa, mungkin besok gitu. Tapi ingat, khidmatnya selalu tinggi. Bukan hanya berkhidmat kepada gurunya, khidmat juga kepada temannya. Ini kadang-kadang arak terik lempot batur nih, ini milim buah. Siapapun, mari kita saling tolong menolong. Rasulullah mengatakan, wallahu fi ainil abdi ma kana abdi fi aini akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba masih menolong saudaranya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau perbuatan baik itu mari kita saling tolong menolong. Kun kal yadaini wa la takun kal udhunaini, kata Nabi. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan kamu seperti dua telinga. Coba kamu lihat, tangan ini selalu bersifat tolong menolong. Kalau ini yang lemah dibantu sama yang kiri, kalau ini yang kiri dibantu sama yang kanan, kan begitu. Sesuatu yang berat, masa sebelah aja, pasti pakai dua gitu. Dan dia tidak pernah bersifat iri hati. Bagi tugas, yang kanan pegang yang baik-baik, yang kiri pegang yang kotor-kotor. Gitu. Tapi giliran untuk pakai perhiasan, mungkin yang kiri pakai jam tidak jadi masalah, ini yang kanan tidak gitu. Kalau yang kanan pakai jam, ini tidak jadi masalah. Malahan dia malu kalau sama-sama jam tangannya dua itu. Ada enggak orang pakai jam tangan dua itu? Ya kalau ada itu namanya 12 volt kan. Nah ini baru berapa itu 10 ya? Kita tunggu 9 nanti kita itu. Karena waktunya ini jam 10. Ya jam 10 ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Bisa kelihatan audiensinya. Hah? Satu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja ke kalau kita mengkaji hadis Nabi yang berbunyi masalah berpuasa, mengqama ramadhana imanan wa hisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, dan lanjutan dari hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Kenapa di dalam hadis ini menggunakan dua fi'il madhi? Apa maknanya? Mengqama ramadhana Sama man shoma. Oh iya. Dan pertanyaan yang kedua, lanjut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan terhadap kelompok orang yang sedikit-sedikit mempermasalahkan masalah jabat tangan setelah selesai sholat, sementara orang yang selesai sholat terus main HP ke toilet dan ke sebagainya tidak dia permasalahkan. Kasihan. Allah bermaksud apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis mengatakan mangqama ramadhana. Ya, barang siapa tarawih di bulan Ramadan, itu maksudnya. Imanan wahtisaban, dengan penuh rasa iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Biasa perintah-perintah itu ke fi'il madhi aja dia pakai. Misalnya kutiba 'alal ladzina min qablikum. Fi'il madhi juga dia pakai itu. Tapi dengan makna perintah. Itu kan. Itu perintah perang juga pakai fi'il madhi dia itu. Nah itu. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Ini puasa. Tadi kalau qoma itu adalah tarawih, itu maksudnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, itu cocok karena qoma itu bermakna sholat. Shoma bermakna puasa.
Jadi puasa itu dengan rasa iman dan rasa ikhlas. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai tentang jabat tangan, yaitu sifatnya kan sudah di itu ya. Di YouTube itu mungkin sudah saya itu bahas itu mengenai tentang jabat tangan habis sholat subuh apa itu kan, itu hal-hal yang sifatnya bid'ah mubah itu. Ya, boleh aja itu tidak boleh. Mana lebih baik ini salam-salam buka HP itu ya kan, lebih baik jabat tangan kebanding daripada buat. Memang orang-orang yang di sana itu memang kebanyakan seperti itu ya. Tuh. Yang di sini aja pakai, jangan yang di sana itu. Itu ya. Memang dia begitu, itu orang-orang seperti itu. Ya, tapi jangan kita cela dia, biarkanlah dia itu, dia kita. Lana amaluna lakum amalukum. Kami amal kami, kamu amalmu, sudah selesai itu. Jadi tidak perlu didebat-debat apa itu, atau mau dicela apa. Terserah dia kan mungkin dia punya kitab gitu kan. Gitu. Ya, yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami Al-Quran jangan hanya lewat terjemahan, bisa berbahaya karena boleh jadi ada kesan ayatnya yang bertentangan. Contohnya seperti wa ya adam as'ud anta wa zawjikal jannata faklam min haitsu si'tuma wala Taqraba hadhihi syajarata. Artinya, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun di ayat berikutnya, wana dahuma rabbuhuma alam anakuma an tilkuma sajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukanlah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Kenapa, jadi pertanyaan, kenapa di ayat pertama menggunakan diksi pohon ini, sedangkan di diksi ayat kedua itu menggunakan kata diksi pohon itu? Ayat pertama menggunakan diksi pohon ini, sedangkan ayat kedua menggunakan diksi pohon itu. Iya, itu memang tidak semuanya dibolehkan bagi Nabi Adam. Itu memang ada sebagai ujian aja dia terhadap Nabi Adam. Nah, sebenarnya bukan Nabi Adam yang digoda sama iblis itu. Yang digoda Siti Hawa itu. Nah, jadi Siti Hawa menggoda suaminya gitu. Ndak setan iblis itu langsung kepada Nabi Adam itu. La taqraba saja, jangan dekat itu. Dekat saja ndak boleh, apalagi memakannya itu. Ya sama dengan la taqrabuz zina, jangan kamu dekat sama zina. Dekat saja ndak boleh itu. Apalagi berzina. Itu namanya mimbabi aula itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Adam itu diberikan larangan itu sebagai ujiannya aja itu. Kata ini dengan itu saya kira ada saja ayat-ayat Al-Quran itu makna itu bermakna ini. Dzalikal kitabul la raiba fi, kitab itu katanya kan. Padahal maksudnya kitab ini Al-Quran. Jadi tidak selamanya damir-damir yang menunjukkan ke sana itu bermakna ke sana, ada juga bermakna ke sini gitu. Tuh ya, jadi tidak seperti, makanya tidak boleh kita menafsir Al-Quran menurut terjemahan yang kita baca. Coba lihat nanti tafsirnya itu apa maksudnya daripada ayat itu. Kayaknya orang-orang yang non muslim kadang-kadang dia ini bukan yang dimaksud dengan Quran, ini Taurat, Zabur yang dikenal zalikal kitabul la raiba, karena dia pakai zalika gitu. Bagi Allah itu apa-apa saja dia pakai itu boleh itu. Cuma bagi makhluk ya yang ada nunjukkan jauh, yang ada nunjukkan dekat itu. Ini makhluk, tapi bagi Allah mau pakai ini, mau pakai itu boleh saja dia. Karena dia punya firman. Jadi kaidah nahwu itu baru-baru ini, enggak dulu kan gitu.
Tapi nahu itu dia menggali daripada isi Al-Quran itu. Jadi dia belajar dari Al-Quran. Tapi tidak ada itu dalam Al-Quran itu yang namanya isim, PL, huruf itu tidak ada. Itu Sayyidina Ali yang ngarang itu. Zaman Nabi Muhammad belum ada itu. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tajwid aja tidak ada itu. Zaman Nabi itu. Tapi semuanya pakai tajwid gitu, amalan bacaannya itu. Ya, terus yang lain silakan. Ayo namanya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas dari Didoain aja ya Kak. Ya. Yuyun Anas. Ayo. Misalkan kan kita berpuasa pada bulan Ramadan, mau mencicipi masakan menggunakan ujung lidah, hukumnya batal atau makruh? Oh gitu. Ya. Begini kan kalau perempuan biasa itu mencicipi gitu ya, supaya tahu apakah ini terasa garamnya atau sekedar gini boleh. Itu. Tapi diludahi, jangan dipecah nanti. Ngerti? Kan pasti ada rasa anunya, asinnya atau tidaknya kan begini. Nah itu kan, begitu kan, nah diludahi, bukan ditelan gitu. Boleh itu ya. Ya supaya jangan apa namanya lauk pauknya nanti tidak enak ya. Ya yang lain bagus itu. Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan tentang berbakti pada orang tua. Bakti kepada siapa? Orang tua. Ya. Kan kebanyakan memang yang benar sebesar apapun kita berbakti pada orang tua belum mampu Untuk membayar jasanya. membayar jasanya. Nah, bagaimana? Apakah ada suatu amalan atau cara kita sehingga kita bisa membalas jasa orang tua kita? Sebagaimana dia mengasihi kita dan juga Oh iya karena ya. Sudah. Nah, cara kita berbakti kepada orang tua itu kan diantaranya kalau masih hidup ya, kan ada dalam Quran, wala taqul lahuma uffin itu. Jangan kamu mengatakan terhadap orang tuamu cis. Tidak boleh gitu, kata cis saja tidak boleh. Apalagi mau rengas-rengas itu, mau marah-marah tidak boleh. Kata op saja tidak boleh. Apalagi memakinya, apalagi memukulnya, tidak boleh. Kadang-kadang lebih tinggi suara anak daripada bapak. Mau kemana kamu? Mbebe kulai. Nah ini kan itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Jangan lebih tinggi suaranya daripada suara ibunya. Gitu ya. Jalankan perintahnya, jauhkan tegahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Apa aja perintahnya? Kadang-kadang disuruh jangkongin aman dong dimilih. Kan begitu kan? Lembor-lembor. Tahu anak-anak orang durhaka kepada orang tuanya, dia akan menerima siksa dari dunia sampai akhirat. Ya selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama, wajib hukumnya kita tunaikan itu. Bayar wasiatnya kalau sudah meninggal. Bacakan dia istighfar, sambung silaturahim dengan sahabatnya. Bayar hutangnya. Itu salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan terlalu tinggi suaranya daripada suara orang tuanya. Saya pernah ke sini jadi tamu, saya namanya Ninsus itu. Ada seorang ustaz diperingati. Saya bisa begini karena berkah saya berbakti kepada orang tua.
Walaupun orang tua itu begitu kita lahir dibiarkan kita mau kemana itu kan, tetap hukumnya kita wajib berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, terhadap ibu bapak hendaklah kamu berbuat baik. Ada 3 itu termasuk dosa yang paling besar dari yang besar. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Hukukul walidain, durhaka kepada ibu bapak. Al-firar minaz zahfi, lari di perang pertempuran, perang. Ingat ya sampai nomor berapa tadi itu? Ya, lagi 9 ya. Insyaallah nanti bulan suci Ramadan kita sambung lagi. Pas sudah ya? Pas. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma farzuqna. Allahumma inna nis'aluna ma jahilna fardud lana inda hajatina ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' hadha jam'an marhumah wa tafarruqan ba'da hadha mutafarriqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghra. لجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Hadanallahu ila sujud falah ila darin najah wal muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.